Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Trimulana, NIM 2023-2016, program studi pendidikan musik dari jurusan Sendera Tasik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengapa pendidik dan tenaga kependidikan harus dikelola dan apa tujuan mengelola dan apa tujuan pengelolaan dan mengelola tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Dalam bidang pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan adalah dua profesi yang saling berkaitan, sekalipun lingkupnya berbeda. Tenaga pendidik dan kependidikan memegang peranan strategis dalam upaya pembentukan karakter bangsa serta peningkatan kualitas SDM. Mengingat di era globalisasi dan persaingan global semakin ketat dikarenakan oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikan sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan tersendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka dituntut untuk dapat mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme pengelolaan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi di bidang pendidikan demi peningkatan kualitas mutu pendidikan. Pengelolaan di atas mencakup sistem manajerial, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan sendiri bertujuan untuk mensinergikan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya menciptakan tenaga pendidik atau kependidikan yang handal, serta demi terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien. Menurut Alia, pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga pendidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Namun, dalam kondisi yang menyenangkan, sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, mengkaji, dan memotivasi personel guna mencapai tujuan sistem, membantu anggotanya mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Menurut Isyama, untuk mengelola sumber daya pendidikan yang terlibat di dalamnya dibutuhkan pemimpin atau manajer atau kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk membantu mewujudkan hasil dan ketercapaian tujuan. Karena keberadaan kepala sekolah di dalam lembaga pendidikan sangat penting, karena ia adalah penentu dari kebijakan yang diambil oleh pengendali jalannya kegiatan pendidikan. Selain faktor human sebagai penggerak yang dapat mengatur sumber daya manusia, ada faktor lain yang menjadi penentu, yaitu sistem dan manajemen. Tanpa ada manajemen, sebuah lembaga pendidikan hanyalah sebuah perkumpulan murid, guru, dan tenaga pendidikan yang tidak menghasilkan apa-apa, mudah mati bahkan ditinggalkan. Dengan adanya manajemen, semua kegiatan, aktivitas, dan program dapat dijalankan dengan mudah. Dari sini dapat disimpulkan inti dari lembaga pendidikan adalah manajemen. Inti dari manajemen adalah kepala sekolah, dan inti dari kepala sekolah adalah pengambilan keputusan dan kebijakan. Di tingkat nasional, pengelolaan tenaga pendidikan merupakan langkah yang penting dan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Tenaga yang handal dalam dunia pendidikan hanya akan diperoleh jika sistem pendidikan telah memiliki mekanisme yang ideal untuk melakukan perekrutan, seleksi, penempatan, pembinaan, evaluasi, dan pemberhentian yang tepat.
Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional memerlukan mekanisme pengelolaan tujuan tenaga pendidikan nasional yang searah dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan tenaga kependidikan berbeda dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi bisnis atau perusahaan dan instansi pemerintah lainnya. Dalam dunia pendidikan, di mana bidang garapan dan keluarannya jelas berbeda dengan bidang garapan dan keluaran perusahaan, pemerintah dan organisasi lainnya, pengelolaan tenaga kependidikan haruslah merupakan rangkaian aktivitas yang integral, bersangkut paut dan dengan menyelesaikan masalah perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan, penilaian dan pemberhentian tenaga kependidikan dalam suatu sistem kerjasama. Untuk mencapai tujuan pendidikan dan perwujudan fungsi sekolah yang sebenarnya. Adapun tujuan pengelolaan tenaga kependidikan itu adalah agar mereka memiliki kemampuan memotivasi kreativitas untuk pertama mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sendiri. Kedua, kesinambungan untuk menyelesaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan belajar peserta didik dan persaingan kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. Yang ketiga, menyediakan bentuk kepemimpinan khususnya untuk mempersiapkan kader pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani, yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari human relationship yang pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional dan pada setiap jenjang pendidikan sekolah itu sendiri. Yang keempat, bentuk kepemimpinan yang memimpin munculnya peningkatan produktivitas pendidikan sebagai panduan fungsi keefektifan, efisiensi, dan ekuitas atau keadilan melalui pengelolaan tenaga kependidikan yang rasional dan profesional. Selanjutnya, yang kelima, bentuk kepemimpinan yang menjamin kelangsungan usaha-usaha ke arah terwujudnya keseimbangan atau equilibrium kehidupan organisasi melalui usaha-usaha menyerasikan tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan sistem sekolah atau organisasi pendidikan. Yang keenam, mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama sistem sekolah atau organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik atau kependidikan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem sekolah yang terintegrasi, di mana pengelolaan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien. Melalui mekanisme pengelolaan yang terintegrasi, diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan mampu bersinergi dan dalam mencapai tujuan pendidikan, dikarenakan kedua profesi ini merupakan kesatuan dalam sistem pendidikan yang keduanya memiliki fungsi dan tugas yang saling menunjang satu sama lain. Pengelolaan di sini sudah mencakup sistem manajerial, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dan pengembangan memiliki maksud dan tujuan untuk memperbaiki meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui berbagai program-program yang telah diselenggarakan oleh sekolah guna untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau kependidikan. Hal ini mengingat bahwa tenaga pendidik atau kependidikan memiliki peran strategis dalam upaya pembentukan karakter bangsa dan peningkatan kualitas SDM yang merupakan aspek penting dalam era globalisasi. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.